Alhamdulillah. Alhamdulillahi alal iman. Alhamdulillahi alal islam. Alhamdulillahi ala jami'i ni'am al-zahirati wal batinah, ad-dunyawiyati wal ukhrawiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu annakum qatimuna ila Allah wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam inqata 'amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa bihi wa waladin shalihin yad'u lahu aw kama jaa fil hadis. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah senantiasa kita usaha siang, malam, sore, pagi, setiap saat, setiap keadaan, bagaimana tambah umur kita, tambah taat kita kepada Allah, sehingga tidak ada umur kecuali untuk taat kepada Allah, untuk takwa kepada Allah. Karena dalam ketaatan tersimpan ridho Allah. Dan selalu usaha setiap saat, setiap keadaan untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Karena dalam larangan Allah ini tersimpan murka Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jalan kehidupan manusia supaya bisa menjadi selamat, bisa menjadi bahagia, kemudian puncaknya mendapatkan ridha Allah di surga Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah jelaskan begitu gamblangnya di dalam agamanya yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah manusia ini ketika hidup di dunia yang tidak lama ini mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal kitab Allah, mengenal agama Allah. Itulah keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang beriman. Orang beriman ini, apapun yang terjadi pada dirinya, maka hasilnya adalah baik. Hal ini disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh mengherankan, menakjubkan seluruh perkaranya orang iman, bahwa seluruh perkaranya orang iman baginya adalah baik. In asabahu dharra, in asabahu sarra fasakar fahuwa khairul lah. Ketika orang iman ini mendapatkan kegembiraan, mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kesehatan, mendapatkan kekayaan, kenikmatan apa saja, kenikmatan dunia, kenikmatan agama, kemudian syakar, bersyukur, maka khairullah, itu baik baginya. Wa in asabathu dharra fasabar fahuwa khairullah. Orang iman ini kalau mendapatkan musibah, kesusahan, kesedihan, kemelaratan, kesakitan, kemudian sabar,
bahwa khairullah sabar ketika mendapatkan musibah, itu pun baik. Sedangkan di dunia ini silih berganti, senang, susah, sakit, sehat, punya uang, tak punya uang. Maka dalam kondisi seperti itu, bagaimana sikap hati kita hadirin? Setelah beriman, mendapatkan nikmat, bersyukur, itu baik. Setelah beriman, mendapatkan ujian-ujian, mendapatkan musibah, baik kecil atau besar, kemudian bersabar, itu pun juga baik. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi bagi Nabi sabdakan, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Ini harus menjadi pemahaman, menjadi sesuatu yang harus dimengerti oleh setiap orang iman. Jangan hanya sekedar setelah beriman selesai. Semestinya baginda Nabi arahkan, orang iman ini ada yang diberi iman, diberi Islam, summa alimul Quran, summa alimul hadis. Ada yang diberi iman, diberi Islam, kemudian mau belajar. Ini baik, dan semestinya seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kepada setiap orang iman ini untuk belajar, untuk mencari ilmu. Thalabul ilmi fardhu ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib. Ilmu yang seperti apa? Ilmu yang kalau kita ini tidak punya ilmu itu akan celaka, yaitu ilmu agama. Ilmu bagaimana supaya kita ini hidup yang benar. Ilmu untuk mengetahui mana perintah Allah, mana larangan Allah, mana sunnah Rasulullah, mana perkara itu bid'ah. Hadirin yang dimuliakan, kalau orang itu nanti tidak punya ilmu, mudah menyalahkan atau mudah membenarkan. Menyalahkan akhirnya juga salah, membenarkan akhirnya juga salah karena tidak punya ilmu. Dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang punya ilmu dan orang yang tidak punya ilmu? Ilmu yang tertinggi hadirin adalah ilmu iman, ilmu mengenal Allah. Kemudian di bawahnya ilmu mengenal agama Allah, mengenal perintah-perintah Allah. Kemudian baru mengenal ilmu mengenal makhluk-makhluk Allah. Karena nanti kalau orang itu sudah salah dalam mengenal Allah, ini akibatnya juga salah. Mengetahui atau mengenal makhluk-makhluk Allah akhirnya juga salah. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Maka dalam Al-Quran disebutkan fa'lam annahu la ilaha illallah, ilmu yang tertinggi. Sehingga ilmu ini diajarkan oleh Allah dan dipelajari oleh orang iman walaupun setinggi-tinggi iman, yaitu baginda Rasulullah SAW. Masih diberitahu dan diajari fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini kepada Rasulullah. Ketahuilah la ilaha illallah. Karena ilmu la ilaha illallah ini sampai nanti orang pun bisa sakaratil maut, kemudian dia bisa memahami, kemudian menyadari, meyakini, kemudian akhirnya bisa mengucapkan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya bisa mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah. Sebagian orang meremehkan kata-kata ini. Mudah sekali orang mau mati ucapan la ilaha illallah masuk surga. Ya silakan coba saja. Kalau mau mati, berapa banyak dokter menyelidiki orang mau mati. Dari sekian ratus orang yang bisa ucapkan la ilaha illallah hanya segelintir beberapa orang. Jangan remehkan, nanti saja kalau mau mati ucapkan la ilaha illallah, tidak bisa. Dikatakan oleh baginda Nabi, al-mar'u yamutu ala ma'asya wa yub'atsu ala ma mata. Orang itu akan mati sesuai dengan kebiasaan hidupnya.
Ya wajar kalau misalnya kebiasaan hidupnya zikir, banyak-banyak zikir, banyak-banyak tahlil, banyak-banyak baca tasbih, baca istighfar, baca sholawat. Kemudian dengan harapan mudah-mudahan saya nanti ketika mau mati juga bisa mengucapkan seperti ketika masih hidup. Karena orang akan mengucapkan mau mati ini, mengucapkan sesuatu yang dulu ketika hidup banyak diucapkan. Maka baginda Nabi berpesan, aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah ucapan la ilaha illallah. Perbanyaklah zikir la ilaha illallah. Mungkin 10, 20, 100, 1000, 1 juta. Kalau kita misalkan berzikir la ilaha illallah 100, barangkali yang diterima 50 kan sudah lumayan. Atau mungkin tidak terlalu banyak 25 kan lumayan. Sedangkan satu kali ucapan la ilaha illallah saja itu lebih berat daripada 7 petala langit, 7 petala bumi. Jangan meremehkan perkara itu. Nabi Musa alaihi salatu wasallam minta doa, minta zikir kepada Allah. Ya Allah, ajari aku satu zikir yang beda dengan yang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, diperintahkan oleh Allah SWT, ucapkan la ilaha illallah. Ya Allah, itu ucapan sudah biasa diucapkan oleh orang-orang. Saya ingin yang beda. Hai Musa, ketahuilah ucapan la ilaha illallah itu satu kali itu lebih berat daripada 7 petala langit, 7 petala bumi. Bagaimana kau meremehkan? Masyiral muslimin rahimakumullah. Maka untuk itu kita wajib mencari ilmu. Ilmu ada ilmu masail, ada ilmu fadhail hadirin. Ilmu masail ini juga penting untuk mempelajari bagaimana cara ibadah kita. Bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar, bagaimana cara wudhu yang benar, bagaimana cara mandi yang benar. Karena ada orang Islam itu kadang-kadang anaknya sudah 4 tapi belum pernah mandi junub. Mandi junub itu nggak ngerti, hadas besar itu nggak ngerti, saking tidak ada kepedulinya mencari ilmu. Yang adanya pengajian umum saja terus, pengajian terus, tapi nggak pernah ngaji masail, nggak pernah ngaji bagaimana caranya wudhu, bagaimana caranya mandi, bagaimana caranya tayamum, bagaimana menutup aurat yang benar. Batasan auratnya laki-laki yang wajib itu sampai mana? Batasan aurat wanita itu sampai mana? Hukumnya berjilbab itu seperti apa? Hadirin, kita ini hamba Allah, tapi kalau tidak tahu perintah Allah, bagaimana bisa bertakwa? Bagaimana seseorang bisa taat kepada Allah kalau tidak tahu mana perintah-perintah Allah? Bagaimana orang mau menjauhi larangan Allah kalau dia tidak tahu mana larangan-larangan Allah? Ma'asyiral muslimin, ada orang diceritakan dalam suatu hadis, sholat 60 tahun tidak ada satupun sholatnya yang diterima oleh Allah. Kenapa? Karena dia tidak pernah belajar sholat. Dia cuma mengikuti gerakan-gerakan sholat. Dia tidak pernah belajar Fatihah yang benar, bacaan sholat yang benar, bagaimana caranya duduk, bagaimana caranya sujud. Tidak ada kepedulian. Urusan dunia kadang-kadang orang itu begitu detailnya. Urusan menyambung kabel saja ada ilmunya. Orang tidak bisa menyambung kabel, kemudian nyambung kabel dalam keadaan setrumnya ada, bisa nyawanya hilang itu. Urusan nyambung kabel aja ada ilmunya. Urusan perkara-perkara persawahan, permesinan, semuanya ada ilmunya. Bagaimana ini? Urusan menyembah Allah, sholat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan meremehkan perintah-perintah Allah. Bagaimana cara mengamalkan sholat, bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar. Iqra'ul Quran wa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Al-Quran ini akan memberi syafaat. Syafaat itu pertolongan kepada orang yang biasa membacanya di dunia. Bahkan Al-Quran nanti akan
membelanya di depan Allah. Ya Allah, ini hamba-Mu dulu yang selalu membaca saya, mengkaji saya, mengamalkan saya, membela saya. Ya Allah, kalau Engkau masih mengakui saya ini kitab, ya Allah, maka ampunilah orang ini, rahmatilah orang ini, dan masukkan ke surga. Di saat orang-orang tidak ada yang bisa membelanya, menolongnya, mungkin kadang-kadang orang tuanya juga nggak bisa membelanya, anaknya nggak bisa membelanya, masyarakatnya nggak bisa membelanya. Siapa yang bisa membelanya? Amalan-amalan solehnya, Al-Qur'annya, sholatnya, zikirnya, sedekahnya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Maka untuk itu bagaimana kita ini sungguh-sungguh kita mencari ilmu. Baginda Nabi pesankan, inna hadzal ilma dinun fanduru aman takhuduna dinakum. Dalam mencari ilmu juga tidak boleh sembrono, mencari guru, mencari kiai, mencari ustaz, mencari orang yang mengajarkan bagaimana supaya hidup kita ini lurus. Inna hadzal ilma, sesungguhnya ilmu ini adalah dinun, agama. Mencari ilmu padha karo mencari agama. Salah ilmu sesat bisa. Fanduru amman ta'khuduna dinakum, kata Rasulullah. Perhatikan dari mana kau mengambil ilmu itu. Maka ulama-ulama menyebutnya itu namanya sanad. Gurumu ki sapa? Gurumu sapa? Hadirin, kadang-kadang orang mengajak, mari kita kembali kepada Quran dan hadis. Qurannya ada, hadisnya ada. Kalau kita ini nggak mampu, bisa malah salah, hadirin. Jangan dikira kalau belajar fikih itu tidak kembali Quran dan hadis. Fikih misalkan ikut mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, itu maknanya memahami Quran dan hadis, mengikuti cara ulama yang ilmunya sudah betul-betul sesuai dengan kalibernya, sesuai dengan ukurannya, kelasnya. Sehingga ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah merekomendasikan untuk mengambil salah satu fikih daripada 4 mazhab itu. Maknanya apa? Tidak semua orang mampu memahami Al-Quran, Al-Hadis langsung. Kita lihat saja di dalam Al-Quran, tidak ada misalkan sholat duhur itu 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat. Itu bukan dari Al-Quran, dari hadis. Kemudian dipahami oleh orang-orang yang pakarnya ini. Sehingga kita ini hadirin sebetulnya sangat mudah. Sehingga mengamalkan agama ini tinggal mengikuti para ulama yang benar ini. Dulu para sahabat itu belum ada mazhab-mazhab ini, belum ada ulama-ulama seperti ini, belum ada buku-bukunya ulama, maksudnya ulamanya ada, muftinya ada. Tetapi mereka itu kadang-kadang mau mengamalkan mandi junub aja bingung. Mau mengamalkan tayamum, ada perintah tayamum di dalam Al-Quran. Tetapi para sahabat nggak ngerti caranya bagaimana. Mereka tanya sana, tanya sini, tanya sana. Di dalam Al-Quran memerintahkan mandi, bahkan memerintahkan perkara-perkara yang wajib mandi itu apa saja. Ini para sahabat sebagian tanya, Al-Quran masih grace, Al-Quran masih pada zamannya. Itu saja banyak yang para sahabat itu menanyakan bagaimana cara pengamalannya ini. Bagaimana cara pengamalannya ini? Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, marilah beragama yang benar, sehingga kita nanti hidup yang tidak lama ini kita menjadi kehidupan yang baik. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Janji Allah SWT, man amila sholihan, barang siapa yang beramal soleh, min dzakarin aw unsa, baik laki-laki atau wanita, bahwa mukmin syaratnya harus beriman kepada Allah, beriman dengan rukun iman. Walanuhiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami beri kehidupan yang baik. Kalau kita misalkan sergap sholat, berarti terus langsung sugih, mboten. Tapi kalau kita ini amal soleh, takwa kepada Allah, akan diberi kehidupan yang baik, keluarga yang baik, kehidupan di dunia yang baik, kehidupan di kubur yang baik, kehidupan di akhirat yang baik. Masyiral muslimin rahimakumullah. Maka marilah dalam kehidupan yang tidak lama ini kita sungguh-sungguh kita betulkan iman kita betulkan amal soleh kita betulkan setiap amalan-amalan kita, sholat kita, bacaan Quran kita, sehingga kita nanti di akhirat tidak terlalu banyak menyesal. Walaupun kita sudah baik sebaik apapun, kalau nanti di akhirat masih tetap menyesal karena yang baik kurang baik, apalagi yang tidak baik.
Dan standar kebaikan itu adalah syariat. Karena kita ini tidak tahu ini baik apa tidak baik. Kalau main perasaan, semua orang itu perasaannya beda-beda. Ada orang yang menganggap perasaan saya baik dan tidak baik. Ini yang tahu hanya Allah. Maka bagaimana kita tambah sungguh-sungguh mengamalkan amal yang soleh, amal yang baik, amal yang soleh, amal yang layak untuk disowankan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga nanti kubur kita menjadi al-qabru raudhatun min riyadil jannah, menjadi taman surga. Nah, kita akan semua ke kubur, semua akan mati. Walaupun kita mati, tapi bagaimana mati kita ini mati yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Janallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana fi zumratil muttaqin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahim.